Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Tekno Unik. Di video kali ini kita bakal bahas HP dari Samsung lagi, teman-teman. Oke, ini dia Samsung A16 4G. Ya, sebenarnya HP ini bukan HP mahal ya, tapi untuk feel pemakaian di tahun 2026 tuh menurut saya masih menarik, teman-teman. Nah, di sini kita bakal bahas HP ini mulai dari desain, layar, performa, kamera, baterai, dan apakah HP ini di tahun 2026 masih worth it atau udah enggak ya. Sebelum masuk ke videonya, jangan lupa subscribe buat bantu saya nembusin 1000 subscriber di channel Tekno Unik ini. Oke, gak usah lama-lama lagi, langsung saja kita bahas. Oke, pertama kita bahas dulu mulai dari desainnya ya. Kalau dilihat sekilas, desainnya mirip banget sama Samsung generasi A series, bahkan agak mirip seri flagship Samsung yang keluar sekarang, teman-teman. Dan di sini kamera belakangnya dibuat berdiri sendiri tanpa modul besar yang aneh-aneh, teman-teman. Sekilas desainnya kelihatan clean, minimalis, dan kelihatan elegan. Saya pribadi suka desain yang seperti ini ya, daripada desain kamera yang terlalu rame atau modulnya besar banget, teman-teman. Karena semakin simpel justru semakin enak dilihat ya. Apalagi Samsung konsisten banget sama desain flat body yang kelihatan lebih modern ya. Jadi walaupun HP ini entry level, tapi masih enak buat dilihat di tahun 2026, teman-teman. Kalau dibandingin sama beberapa HP lain yang desainnya terlalu ngikut tren sesaat, Samsung ini lebih aman, teman-teman. Makanya banyak orang yang beli HP Samsung itu bukan karena speknya aja ya, tapi karena desainnya yang premium dan elegan. Untuk feel genggamnya juga masih nyaman banget, teman-teman. Walaupun ini bodinya plastik ya, tapi finishingnya juga cukup bagus, teman-teman. Nggak kerasa murahan ya. Terus tombol-tombolnya juga enak banget buat dipencet, dan di sini fingerprintnya berada di samping ya. Untuk responnya juga masih cepat, jadi buat buka lock screen itu praktis banget ya. Nah, sekarang kita lanjut ke layar, teman-teman. Oke, Samsung A16 ini pakai layar berukuran 6,7 inch dan beresolusi Full HD Plus dengan refresh rate 90 Hz ya. Dan buat saya di tahun 2026 ini tuh layarnya masih enak banget, teman-teman. Dipakai buat nonton YouTube, Netflix, scrolling TikTok itu nyaman banget ya. Apalagi warnanya juga kelihatan hidup, kontrasnya bagus, hitamnya pekat khas AMOLED ya. Dan karena refresh rate-nya juga sudah 90 Hz, scrolling juga terasa lebih smooth dibanding layar 60 Hz, teman-teman. Mungkin buat orang-orang yang belum pernah pakai 90 Hz nggak terlalu kerasa sih, tapi begitu udah terbiasa balik ke 60 Hz tuh rasanya agak kaku dan patah-patah, teman-teman. Jadi di sini Samsung A16 ini masih cukup nyaman buat penggunaan sehari-hari ya. Ukuran layarnya juga cukup besar ya, jadi buat nonton juga puas, cuma memang ada sedikit kekurangan. Bezelnya ini masih kelihatan besar, teman-teman. Jadi memang masih kelihatan kalau ini bukan HP flagship. Tapi overall untuk harga dan kelasnya, layar dari Samsung A16 ini menurut saya masih worth it banget, teman-teman ya. Nah, sekarang kita masuk ke performa ya. Dan ini bagian yang menurut saya cukup menarik, teman-teman. Karena Samsung A16 4G ini pakai chipset MediaTek Helio G99, dan unit yang saya pegang ini pakai RAM 8GB, storage-nya 128GB ya. Dan jujur MediaTek Helio G99 itu menurut saya chipset yang paling awet, teman-teman ya. Walaupun bukan chipset baru lagi, tapi performanya masih nyaman banget buat pemakaian harian maupun gaming-gaming ringan, teman-teman. Buat buka Instagram lancar, buka TikTok aman, dan YouTube juga masih nyaman, teman-teman. Multitasking juga masih oke. Selama saya pakai Samsung A16 ini kurang lebih 1 minggu, saya nggak menemukan masalah di bagian performanya ya. HP ini bisa menunjang semua pekerjaan saya dengan sangat lancar dan sangat aman. Terus untuk gaming gimana? Kalau buat game ringan seperti PUBG Mobile, terus Mobile Legends, dan eFootball, menurut saya masih aman, teman-teman. Dan semua itu masih bisa berjalan dengan lancar di settingan grafik low, teman-teman. Dan yang paling penting, jangan berharap settingan ultra rata kanan ya, karena ini memang bukan HP gaming. Dan yang saya suka dari Samsung itu optimasi One UI-nya juga jauh lebih baik daripada dulu, teman-teman. Nah, untuk sekarang animasinya juga lebih halus, transisi antar aplikasi juga lebih nyaman, tampilannya clean, dan fitur-fiturnya juga cukup lengkap, teman-teman ya.
Samsung juga terkenal cukup rajin kasih update software ya. Jadi buat beberapa tahun ke depan HP ini masih aman teman-teman tentunya ya. Dan menurut saya ini nilai plus Samsung daripada brand lain ya. Karena kadang kalau spek tinggi tapi software berantakan tuh juga bikin kesel teman-teman ya. Lanjut kita bahas kameranya. Oke, Samsung A16 4G ini punya 3 kamera belakang ya. Satu kamera utama beresolusi 50 megapiksel, satu kamera ultrawide beresolusi 5 megapiksel, dan satu kamera makro beresolusi 2 megapiksel. Nah, di sini kita lagi bikin video review dari Samsung A16 5G teman-teman ya. Sekalian kita tes kamera dari Samsungnya, Samsung A16 5G. Ini di kondisi low light malam hari, posisi lampu utama mati ya. Seperti ini hasil videonya. Ini di resolusi 1080 30 fps. Dan buat teman-teman yang penasaran setup saya pas bikin review ya seperti ini ya. Kita pakai HP iPhone 13 ya. Kelihatan nggak teman-teman? iPhone 13, dan kita pakai softbox, lalu kita pakai mic dari Inback. Nah, dari Inback udah simpel teman-teman ya. Dan ini komputer saya, PC saya. Ini yang dulu kemarin bikin video ya dari sini. Kalau sekarang saya bikin videonya pakai iPad teman-teman, karena saya nggak stay di satu tempat ya. Karena udah nggak stay di satu tempat. Nah, ini bikin videonya pakai iPad, ini edit videonya ya. Nah, di sini teman-teman saya edit video pakai DaVinci Resolve. Oke. Nah, oke. Mungkin cukup segitu dulu tes kameranya. Teman-teman bisa nilai sendiri seperti apa hasilnya, dan ya ini review apa adanya, tanpa diedit, tanpa di color grading, tanpa disempurnakan. Oke. Kita tes kamera depannya. Seperti ini hasilnya. Masih lumayan sih. Ini kondisi low light ya. Nah, seperti ini teman-teman. Kita room tour. Nah, seperti ini. Oke. Bisa teman-teman nilai sendiri ya hasilnya gimana. Oke, terima kasih. Oke teman-teman, ini dia hasil dari perekaman video Samsung A16 4G ya, di resolusi 1080 30 fps. Bisa teman-teman lihat sendiri ya seperti ini. Kita tes fokusnya di sini. Oh, cepat teman-teman fokusnya ya. Sekarang kita tes stabilisasinya. Ini di viewfindernya di HP-nya ini kurang stabil teman-teman, kalau dilihat dari layar ya. Tapi nggak tahu nanti hasilnya gimana. Kita zoom 2, zoom 4, zoom 10. Nah, seperti ini hasilnya teman-teman. Seperti ini. Untuk dynamic range-nya juga cukup mantap ya. Di sini hasil gelap terangnya juga oke. Nah, seperti ini hasilnya. Kita coba zoom 10. Wih, 4, 2, dan 1. Nah, oke, dan sekarang ini di perekaman kamera depan ya. Bisa dilihat sendiri seperti ini hasilnya. Bisa teman-teman lihat sendiri hasilnya seperti apa ya. Ini perekaman kamera depan. Udah Maret.
stabilisasi, gak goyang-goyang, balik. Seperti ini ya teman-teman. Oke, cukup. Gambar depannya nggak bisa di zoom teman-teman, ternyata ini ya. Untuk hasil foto gimana? Buat di kelasnya sih masih cukup bagus ya. Dan yang paling kerasa tuh karakter warna khas Samsung. Foto-fotonya tuh kadang langsung kerasa kayak kelihatan menarik walaupun tanpa diedit ya. Warnanya juga cenderung cerah dan enak dilihat. Detail dari kamera 50 megapikselnya juga masih lumayan bagus kalau cahayanya cukup teman-teman. Nah, untuk kamera depannya juga masih oke buat selfie. Skin tone-nya lumayan bagus. Dan buat video call pun juga aman ya. Cuma jangan terlalu berharap di kondisi malam hari ya. Karena noise-nya mulai muncul, detailnya juga udah turun ya. Tapi menurut saya itu normal sih kalau di kelas HP seperti ini ya. Nah, sekarang kita masuk ke kekurangan yang menurut saya paling kerasa nih teman-teman, yaitu di bagian videonya. Samsung A16 ini mentok di 1080 30 fps teman-teman. Dan jujur di tahun 2026 itu udah mulai kerasa kurang teman-teman ya, karena sekarang banyak HP lain yang udah support 4K sampai 60 fps di harga yang sama ya. Jadi waktu rekam sambil jalan atau banyak movement itu hasil video A16 ini terasa kurang smooth ya. Kalau cuma buat bikin video biasa sih masih oke teman-teman, tapi kalau kalian mulai serius bikin konten baru kerasa batasnya teman-teman, kerasa kekurangannya ya. Apalagi buat yang suka bikin video sinematik, transisi cepat, zoom in zoom out, waktu editing 30 fps itu kadang terasa patah-patah ya. Padahal chipset Helio G99 ini sebenarnya cukup kuat ya, makanya cukup disayangkan kalau Samsung masih nahan di 30 fps. Selain itu speakernya juga masih mono teman-teman ya. Kalau dipakai nonton film atau gaming kadang speakernya ketutup teman-teman, karena dia letaknya berada di bawah di samping lubang charger ya. Tapi untuk volumenya di sini masih cukup keras teman-teman buat penggunaan normal. Nah, sekarang bagian yang paling saya suka dari Samsung A16 4G ini yaitu baterainya teman-teman. HP ini dibekali dengan baterai 5000 mAh dengan fast charging 25 watt. Dipakai dari pagi sampai malam masih kuat. Bahkan kalau cuma buat sosmed, chatting, YouTube, kadang gaming ringan, masih bisa bertahan sampai seharian teman-teman. Dan ini yang bikin Samsung A16 enak banget buat dipakai ya. Karena kadang orang tuh cari HP bukan yang paling kencang, tapi yang paling enak dipakai ya teman-teman. Dan Samsung A16 termasuk HP yang kayak gitu. Dipakai nyaman, terus baterainya tahan lama, softwarenya enak. Jadi walaupun bukan HP yang paling ngebut, tapi pengalaman hariannya tetap enak dipakai. Memang fast charging 25 watt bukan yang tercepat di tahun ini, tapi masih cukup oke kok. Dan menurut saya lebih penting baterainya awet daripada fast charging super cepat tapi baterainya boros teman-teman ya. Apalagi buat mahasiswa, pekerja, ojek online, atau orang yang sering keluar rumah, baterai awet itu penting banget teman-teman ya. Nah, sekarang pertanyaannya, Samsung Galaxy A16 di tahun 2026 masih worth it nggak? Kalau menurut saya masih worth it, terutama buat kalian yang cari HP stabil, desainnya mirip flagship, layarnya bagus, dan baterainya awet teman-teman. HP ini tuh cocok buat penggunaan harian ya, cocok buat sosmed, cocok buat nonton, cocok buat komunikasi, dan masih nyaman buat gaming santai. Tapi kalau fokus kalian di videografi, konten kreator, mungkin ada pilihan lain yang lebih menarik teman-teman ya. Karena limit di 1080 30 fps itu memang cukup kerasa ya. Tapi selebihnya Samsung A16 ini masih jadi salah satu HP Samsung murah yang nyaman banget buat dipakai di tahun 2026. Oke, mungkin cukup segitu dulu video review Samsung A16 ini di tahun 2026.
Dan buat teman-teman jangan lupa subscribe, bantu saya buat nembusin 1000 subscriber di channel Tekno Unik. Dan tentunya kita bakal bahas HP-HP lain yang lebih menarik teman-teman ya. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share jika video ini bermanfaat. Terima kasih, saya pamit. Assalamualaikum.